So, mau beli telur? Habis. Terus ini nih, belanjaan perasaan harganya kemarin nggak segitu. Naik lagi teh. Tahu deh. Nonton apaan sih? Ini loh teh, ada program bagus. Namanya Buruan Sae. Di sini kita bisa berkebun dan berternak sendiri loh. Masa sih? Ya coba ini lihat deh sini. Halo warga Bandung Sadayana, Sampurasun. Tahu nggak sih kalau Bandung ini adalah kota metropolitan terbesar di Jawa Barat? Hal ini menjadikan Bandung sebagai salah satu kota yang memiliki kebutuhan konsumsi pangan yang tinggi. Sayangnya, sampai saat ini Bandung masih di posisi sebagai kota yang memiliki ketergantungan pangan dan belum bisa mandiri loh menghasilkan kebutuhan pangannya sendiri. Semakin pesatnya perkembangan kota Bandung ini memberikan dampak pada lahan-lahan pertanian di kota Bandung yang semakin hari semakin terbatas loh. Kini lahan-lahan kosong banyak diburu untuk dialihfungsikan menjadi daerah pemukiman, industri, dan perkantoran. Dengan pertumbuhan penduduk yang besar, mengakibatkan kota Bandung ini memiliki tingkat pasokan pangan yang tinggi setiap harinya. Hal ini menjadikannya timpang jika dibandingkan dengan produksi pangan yang dihasilkan dari kota Bandung sendiri. Sehingga, tahukah kamu bahwa kini kota Bandung memasok sampai kurang lebih 90% kebutuhan pangan berupa beras, daging, bahan pangan, ikan, sayur, dan buah dari luar kota. Wow, jumlah yang tidak sedikit bukan? Hal ini membuat Wali Kota Bandung, Pak Odet M. Daniel bersama para jajarannya melalui Dispangtan melindaklanjuti isu serius dalam ranah ketahanan pangan kota. Karena hal ini dapat pula berpotensi inflasi dan kenaikan harga jika pasokan dan permintaan tidak seimbang. Isu ketahanan pangan ini pun bisa berdampak besar pula pada rawannya ketersediaan pangan atau supply on demand, serta berdampak pula pada rawannya kualitas pangan yang aman dan sehat. Sebagai informasi tambahan, pada kondisi normal, setiap hari warga kota Bandung membutuhkan 120 ton telur yang sebagian besar dipasok dari Blitar dan Priangan Timur. Nah, sedangkan kebutuhan daging ayam bisa mencapai 600.000 ekor per harinya. Dengan banyaknya bahan-bahan pangan yang dibutuhkan, kita tidak pernah tahu bagaimana kualitas bahan makanan yang didatangkan ke dalam kota. Banyak kasus beredar mengenai isu tentang keamanan pangan yang ada, seperti ternak-ternak yang disuntik, buah-buahan yang dicelup cairan berbahaya agar matang lebih cepat, serta penggunaan pestisida yang berlebihan, dan masalah-masalah lainnya. Hal ini dapat mengganggu keamanan dan kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Karena itu, kini Pemkot Bandung sedang menggalakkan program urban farming terintegrasi bernama Buruan Sae, Sehat, Alami, dan Ekonomis, yang mana programnya melibatkan warga secara langsung. Yuk kita berkenalan dengan Buruan Sae. Buruan Sae merupakan sebuah program urban farming terintegrasi yang digalakkan oleh Dinas Pangan dan Pertanian atau Dispangtan, Kota Bandung. Buruan Sae memiliki tagline Sehat, Alami, dan Ekonomis, yang maksudnya adalah Pemkot Bandung melalui program ini berharap bahwa masyarakat dapat memanfaatkan pekarangan, bahkan lahan tidur atau lahan tidak termanfaatkan di sekitar warga sebagai tempat budidaya urban farming, serta memproduksi bahan makanan sendiri sebagai bahan membuat makanan keluarga. Dengan begini, masyarakat bisa lebih ekonomis dalam memperoleh bahan makanannya. Dikarenakan dengan berkebun atau berternak sendiri, kita dapat memotong ongkos produksi ketimbang harus beli langsung ke pasar. Sektor-sektor apa aja sih yang ada di dalam Buruan Sae? Sektor-sektor yang ada dalam Buruan Sae itu sendiri meliputi penanaman sayur, buah, tanaman obat keluarga atau kita sering sebutnya toga, lalu peternakan ayam, ikan, pemrosesan kompos, pengelolaan hasil urban farming, serta pembibitan. Dengan adanya program ini, diharapkan kita dapat mulai menghasilkan makanan sendiri, serta melestarikan rantai pangan yang siklusnya terus berputar dari mulai menanam, memanen, lalu mengkonsumsinya, dan terus berputar. Serta yang terpenting, kita bisa jadi lebih sehat karena bahan-bahan makanan yang dikonsumsi merupakan bahan-bahan yang kita peroleh sendiri, sehingga bisa lebih terjamin dalam hal kealamian dan kesehatannya. Jika program ini berjalan dengan baik,
maka banyak manfaat yang akan dirasakan diri, baik bagi Kota Bandung maupun masyarakat Kota Bandung itu sendiri. Dengan program ini, manfaat yang dapat diperoleh diantaranya adalah yang pertama, masyarakat bisa menjadi lebih sadar mengenai kesehatan, khususnya dalam bahan pangan yang dikonsumsi. Lalu, program Buruan Saya ini juga bisa menghasilkan kegiatan yang positif dengan membudayakan aktivitas yang mengasyikkan dengan cara berinteraksi langsung dengan bahan pangan yang mana ditanam langsung sendiri. Sehingga muncul inovasi di pertanian perkotaan untuk bisa melakukan aktivitas mengasyikkan seperti kegiatan memanfaatkan barang bekas untuk bercocok tanam, menghias tembok dengan grafiti lingkungan, sehingga dengan begitu halaman bisa menjadi titik kumpul yang menarik. Lalu, yang ketiga, dengan sinergi masyarakat terhadap program Buruan Saya, masyarakat bisa mendapatkan pemasukan dari hasil panen yang ada loh. Karena dengan berkebun dan berternak sendiri, ketika hasil panen yang dihasilkan berlebih, maka muncullah potensi pasar yang bisa dimanfaatkan sehingga bisa menambah pemasukan ekonomi. Serta lebih jauh lagi, jika kegiatan ini sudah bersifat massal, yang minimalnya dalam suatu wilayah, kegiatan ini dapat menghasilkan agri-education atau edukasi mengenai pertanian dan ekoturism atau wisata lingkungan. Hal ini merupakan sebuah nilai lebih yang bisa dilirik oleh masyarakat mengenai asyiknya bertanam di lahan sendiri. Dan tak lupa, program ini dapat menekan potensi inflasi Kota Bandung. Animasi ini dipersembahkan oleh Dispangtan Bandung. Nah, ini program bagus nih. Sehat, alami, dan ekonomis. Bener kan yang Adin bilang? Yuk cobain yuk. Terus kita harus gimana? Ini nih Teh, lihat yang ini. Sampurasun, warga Bandung Sadayana. Udah tahu kan Buruan Saya? Ya, benar banget. Buruan Saya merupakan sebuah program kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang mana merupakan sebuah gerakan urban farming agar Kota Bandung memiliki ketahanan pangan yang lebih baik. Buruan Saya memiliki banyak sektor, yakni sayur, buah, tanaman obat, ternak ayam, ternak ikan, proses pengomposan, pengelolaan hasil dari Buruan Saya, serta proses pembibitan, budidaya sayur, buah, dan tanaman obat. Dalam sektor budidaya sayur, memiliki dua cara penanaman, yakni penanaman secara konvensional dan hidroponik. Penanaman secara konvensional memiliki beberapa model, diantaranya yang pertama, model pertanian perkotaan tanaman dalam pot dan polybag di atas dak. Yang kedua, rumah dengan tanaman produktif di halaman atau satu rumah satu pohon, yaitu tipe B. Selanjutnya yang ketiga, model pertanian perkotaan di daerah pemukiman berbasis pekarangan, tanaman sayuran, dan tanaman hias di halaman rumah, yaitu tipe C. Yang keempat, tanaman pada dinding atau vertical garden, yaitu tipe D. Yang kelima, tanaman merambat atau melingkar pada bingkai, pagar, atau pergola, yaitu tipe E. Yang keenam adalah model pertanian perkotaan di lahan tidur atau tipe F. Sedangkan penanaman secara hidroponik, model-modelnya adalah yang pertama, model wick system, water culture, ebb and flow system, atau flood and drain, drip system, atau recovery or non-recovery, NFT system, aeroponic system. Ternak ayam. Di antara jenis ternak ayam adalah ternak ayam tanpa bau. Maksudnya adalah meskipun kita berternak ayam, ada trik-trik khusus yang dapat kita lakukan untuk menghasilkan pekarangan dengan pengaplikasian ternak tanpa muncul hal-hal yang kurang kita sukai. Di antaranya adalah aroma-aroma yang tidak sedap yang biasanya muncul serentak dengan berjalannya proses menernak ayam. Ternak ikan. Jenis-jenis ternak ikan diantaranya yang pertama, budik damber atau budidaya ikan dalam ember. Budidaya ini dapat dilakukan terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Yang kedua adalah budidaya ikan dalam kolam terpal. Budidaya ini pun bisa jadi solusi untuk masyarakat yang tidak memiliki lahan yang luas. Proses pengomposan. Jenis-jenis pupuk kompos yakni adalah pupuk kompos aerob, pupuk
bokashi. Vermikompos, pupuk organik cair. Pengolahan hasil buruan sae. Dengan proses buruan sae yang bisa menghasilkan banyak jenis hasil tani, kita bisa mengubah hasil buruan sae sehingga bisa menaikkan nilai ekonomis yang lebih lagi. Dengan menambahkan satu proses lagi, kita dapat menaikkan nilai jual hasil buruan sae tersebut. Dengan hasil akhir yang lebih unik, akan menjadi produk yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi yang lebih besar lagi, sehingga memiliki pangsa pasar yang lebih terdiferensiasi, maka masyarakat akan lebih tertarik dan nilai jual pun akan lebih besar. Hal-hal yang dapat kita kembangkan dalam pengelolaan hasil buruan sae diantaranya adalah membuat keripik dari bayam, membuat manisan dari terong, membuat es krim dari pakcoy, membuat salad dari sayuran, membuat puding lumut dari selada dan pandan, membuat kangkung rendang, serta membuat nugget sayur. Proses pembibitan. Proses pembibitan ini bisa diperoleh dari hasil sayur atau buah seperti biji pada tanaman, buah atau sayur tertentu, serta untuk pembibitan dalam pembudidayaan diperoleh dari ternak atau ikan yang dibiarkan dewasa sehingga bisa menghasilkan anakan yang nantinya bisa melanjutkan siklus hidup baik dari budidaya ikan atau ayam. Siklus buruan sae dimulai dari banyaknya sampah rumah yang dihasilkan dari sisa konsumsi keluarga, diantaranya adalah sampah organik yang bisa kita manfaatkan kembali untuk kedepannya dijadikan bahan pengomposan. Sampah-sampah organik yang ada bisa dikumpulkan untuk selanjutnya diproses dalam proses pengomposan. Setelah dalam proses pengomposan ini akan menghasilkan pupuk kompos. Selain dapat digunakan untuk pengomposan, sampah organik juga bisa digunakan sebagai pakan dalam budidaya maggot. Pupuk kompos dapat digunakan kembali ke dalam siklus budidaya penanaman sayur, buah, atau tanaman obat. Sedangkan maggot dapat difungsikan sebagai pakan ternak, baik ayam ataupun ikan. Dalam budidaya ikan, air yang digunakan dalam pembudidayaan itu sendiri dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai nutrisi tambahan dalam proses penanaman hidroponik. Animasi ini dipersembahkan oleh Dispangtan Bandung. Kayaknya nggak terlalu susah deh. Kita bisa manfaatin lahan biar sempit kayak gini nih. Bisa kok. Iya teh, dan juga banyak manfaatnya loh. Terutama kita bisa memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Pinter kamu. Ya, kan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan juga di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70.